Halo teman-teman semua, saya Nidaul Husna, NIM 18070161157 dari jurusan Psikologi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini saya akan memaparkan studi kasus tentang remaja tunarungu. Selamat menyimak. Yang pertama ada identitas subjek. Nama inisial MS, tempat tanggal lahir Patih 6 November 2003, usia 17 tahun, agama Islam, alamat Kedawung, Duku Seti Patih, anak ketiga dari 3 bersaudara. Selanjutnya ada identitas orang tua. Di sini ada identitas ayah dikarenakan sang ibu sudah almarhumah. Nama ayah Masrukan, usia 63 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Kedawung Duku Seti Patih, pekerjaan sebagai nelayan. Selanjutnya ada waktu observasi. Observasi dilakukan pada hari Kamis 12 November 2020 pukul 18.30 sampai 19.30. Tempat di rumah subjek. Pengambilan data menggunakan teknik observasi dan wawancara tidak terstruktur. Baik, sebelum kita ke hasil observasi, mari sedikit kita ulas kembali pengertian dari tunarungu. Tunarungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara, atau rangsangan lain berupa melalui pendengaran. Sebagai akibat dari terhambatnya perkembangan pendengarannya, sehingga seorang tunarungu juga terhambat kemampuan bicara dan bahasanya, yang mengakibatkan seorang tunarungu akan mengalami kelambatan dan kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. Tunarungu merupakan individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen. Jadi, anak-anak yang memiliki masalah pendengaran mempunyai 3 kecacatan, yakni karena mereka tidak dapat mendengar, mereka menjadi tidak dapat bertutur kata dengan benar, dan tidak dapat pula berpikir selayaknya anak-anak dan remaja normal. Anak yang memiliki gangguan pendengaran mempunyai hambatan dalam perkembangan bahasa dan komunikasinya. Selanjutnya ada permasalahan dan langkah yang diambil oleh orang tua. Subjek merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Subjek merupakan seorang remaja yang mengalami ketunarunguan sejak lahir. Penyebab terjadinya ketunarunguan pada subjek tidak diketahui oleh orang tuanya. Awal mula kecurigaan orang tua subjek ketika subjek berumur 3 bulan dan tidak ada respon sama sekali ketika subjek diajak bicara. Oleh karena itu, orang tua subjek memeriksakan subjek ke rumah sakit di daerah Pati Kota. Setelah dites dengan alat-alat yang memastikan kenormalan pendengaran subjek, dokter menyatakan bahwa subjek mengalami ketunarunguan sejak lahir dan dikategorikan dalam gangguan pendengaran ekstrim atau tuli. Jadi, subjek dalam percakapan sehari-hari, dirinya hanya mampu membaca gerakan bibir untuk membantunya dalam berkomunikasi. Dokter tersebut menyarankan untuk menyekolahkan subjek ke SLB atau sekolah luar biasa di Pati Kota. Namun dikarenakan jarak yang terlalu jauh, yaitu sekitar 1 jam dari perjalanan, dan ekonomi yang kurang mencukupi, subjek hanya disekolahkan di sekolah swasta di daerahnya tinggal. Namun hal tersebut hanya berlangsung selama 1,5 tahun dikarenakan terdapat permasalahan seperti kurang efektifnya sistem pembelajaran untuk subjek ataupun pembulian yang dilakukan oleh teman-teman subjek. Hingga sekarang subjek tidak mau sekolah dan hanya bermain dengan teman-teman di rumahnya. Dikarenakan sistem pembelajaran subjek yang kurang, subjek mengalami kesulitan dalam hal menulis dan membaca. Selanjutnya ada kondisi psikologis.
Pada saat Batita, subjek sempat mengalami tantrum dikarenakan sulitnya komunikasi di antara dirinya dan orang tuanya. Seperti ketika subjek menginginkan jajan, subjek hanya bisa marah-marah dan menangis. Namun, seiring berjalannya waktu, orang tua subjek sedikit demi sedikit memahami apa yang diinginkan oleh subjek. Ayahnya subjek mengaku bahwa pada saat itu dirinya merasa depresi dan stres karena sulitnya komunikasi dengan subjek dan tidak adanya pendidikan yang cukup supaya subjek bisa terlatih komunikasi dengan bahasa isyarat untuk penderita tunarungu dan mengenyam pendidikan yang baik di usianya. Selanjutnya ada aspek sosial dan emosi subjek saat ini. Dikarenakan orang tua subjek yang telaten dan sabar dalam mengajari subjek dalam berkomunikasi, setelah menginjak usia remaja, emosi subjek mulai bisa terkontrol. Subjek lebih bisa berkomunikasi dengan teman-teman di rumahnya, walaupun dengan isyarat-isyarat komunikasi sederhana yang diajarkan oleh orang tua subjek. Menurut tutur teman subjek yang saya wawancara, subjek sebenarnya memiliki pribadi yang ceria dan sumeh atau mudah senyum. Dikarenakan subjek merupakan pribadi yang baik dan ceria tersebut, subjek banyak mempunyai teman-teman dari desanya maupun luar desa yang biasa mengajak subjek jalan-jalan. Selanjutnya ada kondisi fisik dan kesehatan subjek. Karakteristik yang menonjol dari aspek fisik subjek adalah gerakan tangannya yang cepat, dikarenakan tangannya merupakan media subjek untuk berkomunikasi, serta subjek memiliki badan yang sedikit membungkuk. Hal tersebut juga dikarenakan biasanya anak atau remaja tunarungu seringkali juga mengalami gangguan keseimbangan tubuhnya. Membungkuk ini adalah salah satu yang digunakan untuk menjaga keseimbangan subjek. Selanjutnya yang terakhir ada penanganan yang perlu diberikan pada anak tunarungu. Yang pertama, membawa anak ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk diperiksa tenaga medis. Yang kedua, menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari tenaga medis dengan mengikuti petunjuk dan saran yang diberikan. Yang ketiga, memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dan kembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Biasakan untuk menarik perhatian anak terhadap bunyi-bunyian di lingkungan yang sering terjadi, seperti orang yang mengetuk pintu, suara telepon, suara motor, bunyi mesin mobil, dan lain sebagainya. Yang terakhir, biasakan agar orang tua tetap mengajak bicara anak dengan berhadapan muka supaya wajah dan gerak bibir orang tua terlihat jelas. Baik, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat.